Namun sejak pernikahanku menginjak 5 tahun, entah kenapa sikapnya berubah. Mas, aku ini istrimu. Aku berhak bertanya padamu. Sikapmu itu tidak biasa. Susuk, apa jangan-jangan Mas Raka? Sudah Langgit, Mas capek. Jangan terus bertanya yang tidak-tidak. Bisakah kau mengerti sedikit? Sentaknya dengan suara meninggi. Aku sungguh tidak menyangka bahwa Raka bisa semarah ini padaku. Hanya karena aku tanyakan kenapa sikapnya berubah. Aku Anggita Valencia. Aku sudah berumah tangga dengan Mas Raka selama 5 tahun. Selama 4 tahun ini tidak ada masalah dalam keluargaku. Semua baik-baik saja. Namun sejak pernikahanku menginjak 5 tahun, entah kenapa sikapnya berubah. Mas Raka seperti acuh padaku. Yang dulu sering memanjakanku, kini dia dingin, tak pernah bercanda, apalagi mengobrol denganku. Untuk sedikit meluangkan waktu, dia sudah tak mau. Mas, aku ini istrimu. Aku berhak bertanya padamu. Sikapmu itu tidak biasa, bahkan sangat jauh berbeda. Ujarku menatap tajam manik mata suamiku. Namun Mas Raka hanya bergeming sama sekali tak menjawab semua pertanyaanku. Apa kau memiliki wanita lain di luar sana, Mas? Sudahlah Anggita, aku tidak pernah melakukan hal di luar batas yang kau tuduhkan. Aku capek terus berdebat denganmu. Jawabnya lalu meninggalkanku yang masih duduk di ujung ranjang. Entah kenapa, dulu dia tak pernah memarahiku seperti ini. Bahkan untuk membentak pun dia enggan. Tapi sekarang dia berubah. Sangat berubah. Seperti biasa aku tidur duluan. Kuharap Mas Raka mau datang menemaniku dan meminta maaf padaku. Seperti dulu. Namun itu hanya angan. Dia bukan suamiku yang dulu. Dia berubah menjadi egois, bahkan pemarah. Tepat pukul 3 dini hari, mataku terbuka karena terasa mau ke kamar mandi. Kulihat Mas Raka tidak ada di tempatnya. Seperti biasa, saat dia marah dia akan tidur di luar. Mataku sulit untuk kembali terpejam, dan aku pun berniat melihat Mas Raka tidur di mana. Saat ku buka handle pintu, terlihat Mas Raka tidur di ruang tamu. Kulihat dan kutatap dengan lekat wajah yang dulu sering memanjakanku, yang dulu selalu memeluk dan memberikan cintanya untukku. Sekarang dia berubah, rona wajah yang dulu bersinar, sekarang seakan hilang dan redup. Dulu dia sangat menginginkan memiliki seorang anak, namun saat aku tengah berbadan dua, sikapnya seakan tak peduli denganku. Pagi pun menyapa. Seperti biasa aku sudah menyiapkan makanan kesukaan Mas Raka, dan dia pun sarapan dengan lahap, seperti hari-hari biasanya. Namun dulu sering bercanda, tidak seperti sekarang. Hanya suara dentuman sendok dan piring yang mengalun mengisi kesunyian. Aku ingin ke dokter untuk periksa keadaan kehamilanku. Ucapku mencoba membuatnya peduli bahwa aku tengah mengandung anaknya. Kau bisa kan ke dokter sendiri? Aku sibuk, harus segera ke kantor. Sahutnya sambil menenteng tas, lalu pergi, bahkan tanpa menoleh padaku. Ada apa denganmu, Mas? Kenapa sikapmu seperti bukan dirimu? Kau seakan tak peduli denganku. Tanpa sadar kelopak mataku memanas dan bulir bening luruh di pipi. Aku akan cari tahu apa yang kau lakukan di luar sana. Aku pun beranjak dari kursi dan bersiap akan segera menyusul Mas Raka ke kantornya. Setelah sampai di depan gedung tinggi yang menjulang, aku pun segera memasuki area kantor. Semua karyawan sudah mengenalku dan memberikan hormat padaku. Saat aku akan masuk ke ruangan Mas Raka, terlihat seorang perempuan keluar dari ruangannya. Dari pakaiannya yang sangat modis juga elegan, tubuhnya yang ramping dan kulitnya yang putih, hidungnya yang mancung sangat membuatku terkesan. Maaf, Anda siapa? Tanyaku pada seorang perempuan yang baru keluar dari ruangan Mas Raka. Saya asisten pribadinya Pak Raka. Apa ibu istrinya? Tanya balik wanita yang menyebut dirinya asisten pribadi suamiku. Asisten? Sejak kapan? Kenapa Mas Raka tidak pernah menceritakan memiliki asisten pribadi? Saya sudah 1 tahun kerja bersama Pak Raka, Bu.
Mohon maaf, saya permisi karena banyak kerjaan yang harus saya kerjakan. Silahkan. Tunggu. Siapa nama kamu? Panggil saya Roro, Bu. Baiklah. Aku pun masuk ke ruangan Mas Raka. Terlihat Mas Raka yang sedang membuat proposal. Ku dekati dan menghampirinya. Sejak kapan kamu di sini? Memang aku tidak boleh ke kantor. Aku ini istrimu, Mas. Tidak masalah kan aku kesini menemui suamiku. Terlihat raut wajahnya yang tegang, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Aku hanya pura-pura tak tahu. Padahal hatiku sudah sangat ingin mengutarakan banyak pertanyaan. Kenapa tegang begitu? Seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Tidak, lebih baik kau pulang. Aku sibuk, ketusnya. Aku baru datang, Mas. Aku ingin duduk dulu. Namun saat tanganku meraba sela sofa, tak sengaja ada sesuatu yang membuatku sedikit menyipitkan mata. Ini kan, Mas, punya siapa alat pengaman ini? Dan ini lipstik siapa? Tanyaku pada Mas Raka, yang ditanggapi raut wajahnya yang sedikit mengernyit. Apa ini? Mungkin punya karyawan yang jatuh, ucapnya datar. Aneh, masa di kantor bawa beginian, Mas? Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Apa ini punya Roro, asistenmu, Mas? Mungkin. Sudahlah, nanti juga pemiliknya akan mencari sendiri. Lebih baik sekarang kamu pulang. Aku masih sibuk. Baiklah, Mas. Aku pamit. Aku pun keluar dari ruangan Mas Raka. Namun langkahku terhenti saat melihat Roro sedang berbicara dengan Rizka. Dan aku sedikit mendengar obrolan mereka. Aku akan buat Pak Raka bertekuk lutut padaku. Tidak, jika dia tidak menceraikan istrinya. Namun akan kubuat Pak Raka tak peduli padanya, ucapnya seraya tersenyum sumringah. Kamu gak takut, Ro? Nanti kalau ketahuan Bu Anggita gimana? Susuk itu bahaya loh, Ro, jawab Rizka. Susuk, gumamku. Apa jangan-jangan Mas Raka? Dengan sedikit kecurigaan pada sikap Mas Raka, sedikit informasi telah kudapat. Dengan cepat aku pergi meninggalkan kantor Mas Raka. Mungkin ini adalah pengaruh wanita tadi, sehingga Mas Raka menjadi acuh padaku. Aku akan berusaha membuat Mas Raka sadar kembali. Apalagi aku ini sedang mengandung anak pertama kami. Jadi aku harus bisa mempertahankan rumah tanggaku. Jangan sampai orang ketiga masuk dalam kehidupan kami. Bagaimana nasibku nanti? Dengan anak yang akan lahir. Aku tak boleh membiarkan ini terjadi. Aku harus berbuat sesuatu. Namun apa benar di zaman seperti ini masih ada susuk? Maksudnya susuk apa yang dimaksud asisten Mas Raka? Aku adalah Roro. Aku anak dari desa Sewangi. Dan aku anak dari orang tua yang sangat miskin. Sejak kecil aku selalu dihina oleh teman dan saudara-saudaraku. Namun sejak umurku 19 tahun, aku bertekad untuk bekerja ke kota dengan pengalaman seadanya. Karena dari desa dan aku juga bukan orang berada, jadi tak memiliki banyak pengalaman. Bu, aku mau ke kota mencari pekerjaan. Aku capek hidup kita dihina terus oleh orang-orang, ujarku saat membantu ibu memasak di dapur. Roh, kamu mau kerja apa? Kamu kan tidak ada ijazah. Bahkan kamu tidak memiliki pengalaman apapun, jawab ibu. Iya sih, Bu, tapi ya kali aja Ade membutuhkan pekerja dan Ade menerima Roro di sana. Ya sudah, kalau itu keputusanmu. Pesan ibu hanya satu, jangan berbuat macam-macam, apalagi sampai membuat onar di kota orang. Tak butuh waktu lama setelah meminta izin pada ibu, akhirnya aku pun berangkat ke kota. Di sana aku telah berkeliling mencari pekerjaan di tiap perusahaan, namun nihil karena pengalaman yang tak punya, hingga bertemu dengan sosok laki-laki di mana aku akan melamar pekerjaan di satu perusahaan. Maaf, ucapku sambil mengambil lembaran yang berserakan. Iya, gak apa-apa. Maaf karena saya juga lagi buru-buru, ujarnya. Astaga, ganteng banget. Batinku tanpa diduga, dia telah memanggilku beberapa kali. Mbak, iya maaf kenapa? Ucapku gugup. Mbak bukan bekerja di sini ya?
Soalnya saya baru lihat. Iya Pak, saya lagi mau melamar pekerjaan, tapi gak ada satu perusahaan pun yang mau menerima saya. Mungkin karena saya tidak punya pengalaman kerja. Dia pun menelisiku dari atas hingga ujung kaki. Apa kau mau menerima pekerjaan dari saya? Ujarnya membuat mataku melebar. Beneran Pak, saya mau Pak, saya mau. Baiklah, mulai besok kamu datang ke sini. Kamu harus menemani kemanapun saya pergi. Kamu saya terima menjadi asisten pribadi saya. Aku pun meninggalkan kantor yang baru menerima pekerjaanku, lalu kembali ke kos dengan hati yang berbunga. Esok pun tiba, dengan pakaian rapi dan dandan secantik mungkin, agar tidak dipandang rendah oleh pegawai lain. Aku segera beranjak menuju kantor. Setibanya di sana, aku bertemu dengan karyawan lainnya. Hanya baru separuh yang baru lulu lalang. Mungkin masih berada di perjalanan. Hai, kamu anak baru ya? Sapanya. Iya, kenalkan, aku Roro. Aku pun memperkenalkan diri. Aku Rizka, ini Rija, dan ini Usi. Dengan senyum ramah yang mereka pamerkan. Kami pun tanpa membutuhkan waktu lama untuk akrab. Namun Rizka, orang yang sedikit rewel dan jutek. Tapi bagiku tidak masalah. Memiliki teman seperti mereka itu sudah sangat bahagia. Waktu kian berlalu. Kedekatanku dengan Raka, si pemilik perusahaan, membuatku jatuh hati padanya. Namun sayang, dia telah memiliki istri. Aku menceritakan perasaanku pada Rizka, namun Rizka malah memberikanku saran untuk memakai susuk pemikat. Emang masih ada gitu ya zaman sekarang? Tanyaku pelan, karena takut ada yang mendengar. Ada, banyak malah. Cuma ya gitu, resikonya bahaya. Apa kamu punya kenalan? Kenalan apa? Ya, yang bisa pasang susuk seperti katamu itu. Ada. Emang serius? Kamu mau dengan laki-laki yang sudah beristri? Nanti istrinya gimana? Udah, itu urusanku. Kamu kasih alamat orang itu ya. Nanti aku mau ke sana. Tak lama aku pun telah mendapat alamat orang yang dimaksud Rizka. Dengan hati yang berdebar dan gugup, aku pun terpaksa mengetuk pintu untuk segera mendapatkan susuk yang kumau. Hingga beberapa menit akhirnya pintu terbuka dan terlihat seorang pak tua dengan memakai pakaian serba hitam. Rambutnya telah memutih, namun masih terlihat sangat segar. Saya Roro, Mbah. Saya mau. Silakan masuk. Saya sudah tahu maksud kedatanganmu. Ucapanku terpotong, dan dia telah mengetahui maksud kedatanganku. Aku pun mengikuti langkah kakinya, memasuki ruangan yang pencahayaannya cukup remang, karena tidak ada lampu dan hanya menggunakan lilin. Raka Aliandra, kau ingin memikatnya bukan? Tanyanya antusias, membuatku menutup mulut. Kenapa dia tahu nama laki-laki yang aku sukai? Iya Mbah. Kenapa Mbah tahu? Panggil aku Mbah Lamid. Aku tahu maksudmu. Dia laki-laki yang tengah beristri dan juga bos di perusahaanmu. Aku hanya menganggukkan kepala. Kenapa dia bisa tahu semuanya? Padahal aku belum sempat berbicara sepatah kata pun. Kau ingin susuk yang seperti apa? Tanyanya yang membuatku bingung. Karena ini baru kali pertama aku menggunakan susuk seperti ini. Saya ingin memilikinya. Saya ingin dia menjadi milik saya. Saya ingin bahagia dengannya. Susuk yang paling ampuh. Supaya Raka hanya melirik saya. Ujarku menjelaskan keinginanku. Apa kau sanggup dengan syarat yang akan saya berikan? Apa syaratnya, Mbah? Nay, ada cerita dari Dwi. Sebelum itu kita boleh sapa dulu teman yang di rumah ya, Nay? Boleh banget. Yang mau ngirim ceritanya bisa kirim ke Instagram, Nanas Buah Dari Mana, atau klik bio. Jangan lupa kasih Instagram atau media sosial kamu, biar kita bisa saling kenal. Di tahun 2023, Dwi itu sering ngeluh sakit gigi sampai ke kepala. Oh ya, jadi cerita ini tuh santet 7 turunan. Setelah diperiksain ke dokter, emang itu ada penyakitnya. Giginya itu berlubang. Katanya sih, kalau
Dikasih obat lah sama dokternya kan, tapi sering kambuh. Setiap beberapa hari sekali dan sakitnya itu cuma pas malam hari, siangnya itu enggak. Gak lama setelah si Dwi ini sakit, ada telepon dari Mbah Roman. Dia ini orang pinter gitu. Ditanya kan, Dwi, kamu akhir-akhir ini kalau malam sering sakit gigi sampai kepala ya? Loh, kok Mbah Roman tahu? Iya Mbah, udah periksa kemana-mana, tapi nggak mempan. Sakitmu itu bukan penyakit wajar. Lebih baik kamu pulang, nanti Mbah yang obati. Maksudnya gimana Mbah? Gigiku emang bolong dan itu emang penyakit. Biasanya habis ke dokter juga sembuh kok Mbah. Sembuh itu kalau penyakit medis, tapi ini bukan. Ada yang gak beres. Sudah, kamu pulang saja. Habis dari situ kan telepon dari Mbah Roman mati. Gak lama HP-nya Dwi ini bunyi lagi. Ada WhatsApp dari Om Asep, orang pinter juga. Om Asep ini ngirim WhatsApp sama kayak yang dibilang Mbah Roman. Kalau penyakitnya Dwi ini ada yang sengajain. Setelah kejadian itu kan emang Dwi sama suaminya ini harus pulang ke kampung libur lebaran. Anehnya, selama di kampung itu Dwi gak ngerasain sakit gigi. Semuanya tuh baik-baik aja gitu. Ceritalah Dwi sama ibunya. Diceritain gitu, ibunya ngelarang kan buat Dwi itu berangkat lagi ke Jakarta. Ibunya ini juga nyaranin buat nemuin dulu nih Mbah Roman atau Om Asep. Tapi setiap kali Dwi mau ke rumah Mbah Roman, itu kayak ada aja halangannya. Seakan-akan emang kayak nggak dibolehin ke sana. Entah harus silaturahmi ke kerabatnya, ada saudaranya yang lagi nikahan harus bantu-bantu, Om Asep mudik ke rumah mertuanya. Bahkan pernah sekalinya bisa ke rumahnya Om Rohman. Jadi rumahnya itu kan ada di pesisir pantai. Akses jalan buat ke rumahnya Mbah Roman ini ditutup karena banjir. Nah, ada jalan alternatif lain, tapi jalanannya tuh jalanan setapak dan susah dilewati kendaraan. Ya udah kan, akhirnya tuh mereka ya lagi-lagi gagal. Liburan udah selesai nih, anak-anak mereka kan harus masuk sekolah. Dwi sama suaminya tuh mutusin buat berangkat ke Jakarta. Sebenarnya ibunya tuh udah usaha banget buat ngelarang Dwi biar nggak berangkat. Tapi kan karena emang mereka tinggalnya di sana, ya mau nggak mau mereka tuh harus balik. Dan bener aja, baru juga sampai Dwi di Jakarta, dia ini tuh udah sakit kurang lebih selama 2 minggu. Kepalanya sakit, rasanya tuh pusing nggak karuan. Buat pulang ke kampung tuh udah nggak mungkin, soalnya kan jauh 8 jam. Besok paginya, tiba-tiba ada yang nganterin ayahnya Dwi ke rumah. Permisi, benar ini rumahnya Pak Joko? Iya benar, saya istrinya. Ada apa ya? Oh ini Bu, tadi waktu saya ke sawah, saya nemuin Pak Joko tergeletak di pinggir jalan. Dibawa masuklah ayahnya Dwi ke kamar. Ayahnya ini tuh dalam keadaan gak bisa jalan. Kemungkinan ayahnya ini ditabrak lari sampai gak sadarkan diri. Soalnya bukan cuma lutut, tapi tangannya juga luka. Abis dengar bapaknya kecelakaan, Dwi kepikiran. Dia nangis terus pengen pulang lihat bapaknya. Sampai di jam 12:30 malam, Dwi tuh muntah-muntah, buat duduk aja tuh dia udah gak kuat. Badannya tuh juga udah dingin banget. Sampai akhirnya di jam 5 pagi, dibawalah ke IGD. Ibunya yang di kampung cuma bisa nunggu kabar kan. Ibunya juga udah terus-terusan nangis ngeliat keadaan sekarang. Bapaknya yang di rumah belum pulih. Dwi di Jakarta juga kondisinya belum membaik. Jadi ibunya ini di kampung tinggal sama Cika, adiknya. Ada 2 anak lainnya yang disuruh ibunya nemenin Dwi buat nungguin di rumah sakit. Namanya Utomo sama Tri. Sampai di jam 3 sore, Cika ini kan lagi ada acara sama temennya. Diteleponlah sama ibunya. Kenapa Bu? Kakakmu udah gak sadar dari jam 4 tadi. Wajahnya pucet, bahkan buka mulut udah gak bisa. Cika yang denger kondisi kakaknya langsung pamit pulang ke teman-temannya. Di jalan tuh dia udah nangis sampai dia tuh bawa motor ngebut banget biar cepet sampai rumah. Sampai di rumahnya, ibunya ini udah nunggu depan pintu. Tadi Kak Tri nelpon kalau keadaan Kak Dwi udah makin parah.
Ayo Bu, kita ke Bu Rin. Kita tanya, ini emang penyakit medis atau kiriman dari orang? Ibunya mengiyakan. Pokoknya ibunya ini ngusahain segala cara, gimana caranya kondisi Dwi ini bisa membaik gitu. Dan Bu Rin ini tuh orang pinter di deket rumahnya. Nah, kata Bu Rin, Dwi ini emang ada penyakit, tapi Bu Rin gak bisa bantu. Lebih kayak ke disuruh pasrah aja gitu. Besoknya, di sekitar jam 6 sore, Dwi ini diperiksa sama dokter spesialis. Dokter minta biar Dwi itu di ronsen. Soalnya setelah dicek, gak ada pembengkakan apa-apa di bagian mulutnya. Pihak keluarga yang udah gak tahu mau ngapain, ya nurut aja apa yang dibilang dokter. Setelah di ronsen, Dwi ini kan dipasang selang di hidung buat makan sama minum, karena dia udah gak bisa nelan makanan. Besok paginya, tiba-tiba Dwi ini kejang. Sampai salah satu matanya tuh kayak juling gitu. Terus dia ini jerit ketakutan gitu. Itu apa? Itu apa? Ekornya panjang, tubuhnya besar. Itu apa? Dia datang ke sini. Suaminya yang gak ngeliat apa-apa ya cuma bisa nenangin kan. Sampai akhirnya Dwi ini bisa tidur. Dan kejadian kayak gini katanya tuh gak cuma sekali. Kadang dia ngeluh kesakitan, kadang dia ngerasa ketakutan. Dan yang bisa ngeliat itu ya cuman Dwi sendiri. Yang lain tuh gak ngerasain apa-apa. Jika yang sedih kakaknya sakit, ceritalah ke temennya. Namanya tuh Nur. Dan ternyata Nur ini tuh punya kakak yang paham sama hal-hal goib. Namanya Anton. Nur nanya lah sama Cika kan, nama panjangnya Kak Dwi itu siapa? Sama minta fotonya buat dikirimin ke kakaknya. Habis itu ngobrol lah kakaknya Nur ini sama ibunya Dwi. Kalau dari yang saya lihat bukan syarafnya yang kena Bu, tapi ada yang gak beres. Kirimin alamat rumah sakitnya, biar nanti malam saya datengin lewat jalur goib. Nanti air yang saya kasih usapkan ke bagian yang sakit. Di rumah sakit, Dwi ini tuh lagi ngamuk-ngamuk. Dia tuh sampai dikasih obat penenang berkali-kali, tapi ya kayak nggak ada hasilnya gitu loh, nggak mempan buat dia. Menjelang pagi, Dwi ini baru bisa tidur. Setelah itu kan dokter ngasih hasil ronsen. Ada yang aneh. Hasil ronsennya itu semua normal, nggak ada penyakitnya. Kalau hasil ronsen normal, terus penanganan selanjutnya apa? Apa bakalan dikasih obat nyeri aja? Dwi yang masih dirawat di rumah sakit, dia tuh aneh gitu loh. Tiba-tiba dia ngomong sendiri, kayak ada temen ngobrol. Nanti abis itu dia teriak-teriak lagi, sambil nunjuk-nunjuk. Itu apa? Itu apa? Suruh pergi, aku takut. Jadi bisa dibilang dia ini kayak orang gak waras. Belum selesai kejadian itu, Dwi ngerasain sakit lagi kan bagian perutnya. Dan penyakitnya ini tuh pindah-pindah, ganti-gantian. Nanti di bagian mulut, nanti kepala, habis itu dia bisa kejang tiba-tiba. Setelah sadar, Dwi mulai gak bisa tuh diajak ngobrol. Pendengarannya tuh juga udah mulai berkurang. Jadi kalau ngomong harus deket banget dulu ke telinganya. Keadaan lagi gak karuan gitu, air yang dari temennya Cika nih udah sampai ke rumah sakit. Diusapin langsung kan ke Dwi. Dan dia ini tuh langsung teriak, histeris. Tapi bukan kesakitan. Panas, panas. Sampai orang-orang di sekitarnya itu juga ketakutan yang ngeliat Dwi. Akhirnya dibantu kan sama orang lain sampai Dwi ini bisa tenang. Di rumah, Om Tony datang. Gimana bule? Dwi udah mendingan? Tambah gak karuan, Ton. Udah coba ke orang pinter? Udah. Airnya baru sampai, tapi dia malah jerit kepanasan. Apa mau coba ke Mbak Surip, Le? Rumahnya di mana? Daerah gunung. Nanti kalau mau tak antar. Waktu Akang ketempelan dan gak bisa jalan, Akang sembuh diobati Mbak Surip, Le. Udah kan, pokoknya setiap kali ada yang ngasih saran, ibunya Dwi tuh lakuin aja gitu.
Sampai di tempatnya Mbak Surip, ini penyakit anak ibu emang bukan penyakit biasa. Artinya sakitnya dibuat orang. Ini saya kasih garam. Dari sini ibu langsung cari pertigaan yang deket rumah. Taburkan garamnya segenggam. Sisanya taburkan di depan rumah. Pulangnya dari situ, ibunya langsung nyari tuh pertigaan. Nunggu agak sepi buat naburin garamnya. Terus Om Tony ini ngomong, "Lek, nanti kalau nggak mempan, bilang aku. Tak anterin ke mbah yang lain." Singkat cerita, suami Dwi ini kan ngurus berkas cabut paksa dari rumah sakit. Karena nggak ada perubahan. Berkas selesai diurus, mereka masih nunggu ambulans. Ibunya Dwi nyari rumah sakit yang penanganannya itu bagus di kampung. Sampai akhirnya nemu rumah sakitnya, ibunya langsung bilang, nanti langsung bawa aja ke rumah sakit yang disaranin sama ibunya ini. Dwi yang diinfus udah nggak ngenalin tuh keluarganya. Bahkan pas diajak ngobrol, dia udah nggak inget. Dia sampai nanya, "Kamu siapa?" Ibu, adik, sama suaminya yang ngeliat keadaan sama kondisi Dwi itu udah bener-bener sedih banget. Rambutnya acak-acakan, udah mulai rontok, udah bukan kayak Dwi. Anton yang dengar Dwi dibawa ke kampung, dia buru-buru datang ke rumah sakit. Dia nunggu dulu kan, dokter selesai meriksa, udah selesai, Anton mulai tuh ngelakuin pencabutan benda santet atau disebut pasangan yang ada di badannya Dwi. Adiknya Cika diajak keluar buat ngobrol. Kalau katanya, santet yang ada di Dwi ini tuh banyak. Ada 4. Di bagian kepala, dada, perut, sama kaki. Tapi karena keadaan rumah sakit yang rame, kunci Mas Anton kurang rapet katanya. Di sini nggak tahu sih, yang tahu cuma Anton doang. Maksudnya dia tuh apa? Pulangnya dari rumah sakit, Cika diajak ke orang pintar lainnya. Dikasihkan air putih buat suaminya Dwi yang minum. Pas nanya, kenapa kok suaminya harus ikut minum? Si orang pintar ini jawab, "Iya, ada yang mengikuti suaminya kakakmu. Gak usah mikir yang enggak-enggak, yang penting udah usaha." Hari-hari berikutnya, karena kondisinya ini makin buruk, Dwi dipindahin ke ICU. Kondisinya itu udah bener-bener berantakan, sampai tangan Dwi ini tuh diikat ke ranjang pasien karena dia tuh suka ngamuk. Dan alat-alat ICU yang dipasang di badannya itu sampai lepas. Di situ dokter mulai nanyain hasil ronsen sebelumnya. Tapi karena cabut paksa, dokter dari rumah sakit sebelumnya itu nggak ngasih. Dijelasin kan, kalau hasil ronsen sebelumnya itu normal. Nah, ada cerita dari rumah. "Bu, sepertinya niat Mbak Kakung untuk menghariskan kodamnya pada anak cucu kita bukanlah omong kosong. Bapak tahu dari mana? Ibu nggak mau, Pak. Anak kita masih terlalu kecil." Kejadian ini kurang lebih 8 tahun lalu, waktu rumah itu baru kelas 6 SD. Rumah ngejalanin harinya itu kayak biasanya. Dia ini bisa dibilang murid yang biasa-biasa aja. Gak pinter, tapi gak bodoh juga. Waktu itu kan kegiatan rumah tuh lagi barengan. Ujian nasional, lomba sekolah, dan ada les tambahan. Karena kecapean, rumah sakit. Dia itu sakit sekitar seminggu dan ibunya pun ngirim surat ke sekolahan. Sekitar seminggu akhirnya rumah sembuh dan dia masuklah ke sekolah. Dia ngerasa ketinggalan pelajaran kan. Niatnya itu mau minjem buku sama temennya. Phil, minggu wingi sing dirangkum apa wae to? Aku ora mangkat seminggu keri akeh." "Seminggu? Lah dalah, awakmu cuma ora mangkat sedina kok, ngomongmu seminggu toh." Dek, dari sini kejanggalan itu mulai dirasain sama Rumah. Rumah yang dengar jawaban temennya tuh kaget. Jelas-jelas dia itu sakit seminggu karena tipes. Biasanya tipes emang lama kan? Kok bisa temennya tuh ngomong kalau Rumah ini cuma izin sehari?
Dan temennya ini bilang kalau seminggu kemarin yang biasanya rumah ini ceria, suka ngomong, bawel, itu lebih kelihatan murung, tatapannya kosong, udah gitu diem aja kalau diajak ngobrol. Mosok, ora aku paling feel, aku ingin tenan izin seminggu kok. Lagi ngobrol-ngobrol gitu, bel sekolah masuk bunyi, akhirnya masuklah mereka ke kelas. Kayak biasanya, di tahun itu kan kalau masuk kelas di absen dulu. Giliran namanya rumah dipanggil, Rumah Isa Puspa. Hadir pak. Nah gitu dong jawabnya, semangat. Jangan kayak kemarin, cuma diem dublek aja kamu. Rumah yang denger gurunya ngomong gitu makin bingung. Apa mungkin dia lagi dikerjain guru sama temennya? Tapi waktu itu pun dia lagi gak ulang tahun. Jadi kalau dipikir-pikir kayaknya gak mungkin juga. Sampai akhirnya di jam pulang, rumah ini ngeberaniin buat nanya ke gurunya. Maaf pak, mau nanya. Surat izin saya kemarin sampai ke bapak kan ya? Udah nduk, katanya kamu izin seminggu. Ternyata cuma sehari. Lagi-lagi rumah yang dengar itu, gak mungkin kan gurunya bohong. Bahkan gurunya ini tuh sampai ngeliatin buku absennya, dan emang bener kalau dia itu cuma izin sehari doang. Maaf sebelumnya pak, tapi saya emang sakit selama seminggu. Selama itu juga saya di rumah dan gak kemana-mana pak. Jangan bercanda kamu Rum, kamu mau ngerjain bapak. Kalau kamu absen seminggu, terus yang kemarin siapa? Mosok yo demit. Gurunya nanggepin rumah sambil bercanda, tapi itu malah bikin rumah penasaran. Akhirnya dia pamit buat pulang. Nah, jarak sekolah rumah sama sekolah itu kan deket, tapi harus ngelewatin lapangan sama hutan gitu. Di jalan dia tuh kan agak males kan. Nah pas sampai di hutan, dia mutusin buat lewat jalan pintas. Jadi kalau lewat jalan biasanya, itu harus muter. Jalan pintasnya ini ada di tengah-tengah hutan. Di situ rumah ngerasa kayak ada yang ngikutin. Tapi setiap dia ngecek dan balik badan, gak ada siapa-siapa. Dia pikir ya mungkin cuma perasaannya. Tiba-tiba kedengeran suara langkah kaki. Kayak daun kering yang diinjek. Dia mastiin kalau itu bukan langkah kakinya dia. Tapi lagi-lagi dia nengok itu gak ada siapa-siapa. Nah pas udah kejadian-kejadian kayak gini, rumah udah mulai terganggu. Pas dia lagi mau ngelanjutin jalan, sebenarnya gak ngeliat yang jelas banget depannya dia. Tapi kali ini beneran dia ngeliat ada bayangan kakek tua. Karena dari tadi dia udah ngerasa gak enak, rumah yang ketakutan langsung lari ke rumah. Sampainya di rumah, dia kan ngeliat ibunya udah pulang dari nyari rumput. Dia cerita tuh semua yang dia alami. Dari yang dia izin seminggu, sampai kakek-kakek tua yang di tengah hutan dia temui. Alah, kowe iki cilik pinter ngapusi ibu. Boten bu, koncoku karo pak guru ngomong nek aku ki izin cuman sedino. Sisane aku mangkat. Mosok sinduk, nak masalah mbah tua mau, ibu balik ngaret gak ana sopo-sopo. Wes lah gak usah dibahas, paling kebetulan. Ya udah kan, abis itu rumah ganti baju lanjut makan. Gak lama bapaknya pulang. Karena rumah ini ngerasa gak puas sama jawaban ibunya, dia akhirnya pengen cerita ke bapaknya. Tapi rumah baru mulai cerita, diomelin sama ibunya karena bapaknya baru sampai kan. Di situ rumah sedikit kesel, tapi dia mau nunggu bapaknya selesai bersih-bersih. Udah selesai, dia ngelanjutin ceritanya. Bapaknya mastiin kalau rumah gak bohong, tapi bapaknya cuma nanggepin senyum. Rumah yang lagi-lagi kesel gak dikasih solusi sama orang tuanya, bapaknya ini mulai nanya, awakmu weruh raine mbah tua kuwi sapa nduk? Boten pak, aku wedi dadi melayu. Ya wes lupakan, mungkin halusinasimu. Bapaknya ngomong gitu langsung pergi ninggalin rumah sendirian. Tapi dia yakin kalau itu bukan halusinasi. Mulai dari situ setiap rumah pergi atau ngelewatin hutan, dia selalu ngerasa kayak ada yang ngikutin.
Terus waktu itu kan ada lomba sama barengan UN. Rumah bilang ke gurunya, dia minta ganti jadwal gitulah. Tapi gurunya tuh gak bisa ganti karena tanggal ini udah ditentuin. Rumah kan sedih gak bisa ngikutin lomba. Dia ngedumel gitu. Sampai dia itu dapat bisikan, "Boten napa-napa nduk Cak Ayu. Taksih wonten Mbah Kakung. Boten sah sedih." Suaranya tuh lirih, gak terlalu kedengeran, tapi jelas Rumah denger. Suara orang yang udah tua. Batin Rumah tuh balik lagi kayak suara siapa. Padahal dia tuh lagi jalan sendirian, dan setaunya di kampungnya tuh gak ada orang yang udah sepuh. Belum selesai mikirin suara yang tadi ngabisikin, dia ngerasa kayak ada yang ngelus kepalanya. Di sini badannya Rumah tuh langsung kaku, jantungnya deg-degan, bahkan dia tuh gak berani buat noleh. Karena dia udah ketakutan banget, sebelum dia lari tuh dia sempat ngelihat sosok kakek tua yang dia lihat berapa hari yang lalu. Dia pengen teriak minta tolong, tapi gak bisa. Akhirnya dia cuma bisa nangis. Setelah itu, kakek tua ini ngedeket. "Ampun nduk cucuku, Mbah bakal jaga awakmu." Rumah yang denger kayak gitu dia makin ketakutan. Pas dia berani ngeliat sosok itu, dia kaget banget sosok itu mirip sama kakeknya. Tapi kakeknya Rumah kan udah meninggal. Sosok itu senyum, terus ngilang. Sampai akhirnya Rumah pingsan. Setelah dia sadar, udah banyak orang di rumahnya. Mereka pada nanya kan, "Rumah kenapa?" Ibunya juga yang baru banget tahu, kelihatan sedih dan panik. Akhirnya Rumah diperiksain lagi sama dokter dan katanya tipesnya kambuh. Rumah yang dengar kebingungan, ngikutin satu lomba aja dia udah bingung atur jadwalnya. Ini malah gak bisa ngikutin semua. Batin Rumah tuh gimana ya caranya biar bisa ikut, sedangkan tipes itu kan lama sembuhnya. Abis selesai diperiksa, dokter sama tetangganya ini pamit pulang. Di situ Rumah cerita semua kejadian yang dia alami. "Aku ngelihat kakek tua itu lagi, Pak. Aku takut. Siapa dia? Kenapa dia menyerupai Mbah Kakung?" Bapaknya yang dengar ceritanya Rumah akhirnya pergi. Ibunya yang nungguin. Jam 9 malam, bapaknya itu pulang bawa bungkusan, isinya 1 botol air, terus ada kayak semacam ramuan, sama 1 ekor ayam cemani hidup. Air yang botol diminumin ke Rumah, habis itu disuruh buat cuci muka. Ramuannya itu ditaruh ke beberapa badannya, bapaknya itu sambil komat kamit, yang gak tahu dia baca apa. Habis itu, bapak sama ibunya Rumah ini nyembelih ayam cemaninya buat dipanggang. Orang tuanya Rumah maksa buat ngabisin ayam yang udah dipanggang itu. Dari air yang rasanya gak enak, ayam yang gak ada bumbunya. Sebenarnya Rumah ini udah gak mau ngelakuin semuanya karena rasanya emang benar-benar gak enak. Tapi karena Rumah juga ngerasa trauma sama kejadian-kejadian itu, akhirnya Rumah nurut. Rumah yang penasaran tuh udah pengen nanya ke bapaknya, kenapa sih Rumah harus ngelakuin ini? Tapi dia kayak ragu gitu. Mau nanya masih bingung, karena kejadian ini aja tuh belum selesai. Setelah ngelakuin ritual itu, orang tuanya Rumah ini kan keluar. Rumah ditinggal di kamar, orang tuanya tuh ngobrol. Di obrolan itu, Rumah gak sengaja dengar. "Bu, sepertinya niat Mbah Kakung untuk menghariskan kodamnya pada anak cucu kita bukanlah omong kosong." "Bapak tahu dari mana?" "Ibu gak mau, Pak. Anak kita masih terlalu kecil." Rumah cuman bisa dengar obrolannya sampai situ. Habis itu dia ketiduran. Besoknya Rumah udah ngerasa enakan nih badannya. Dia minta ibunya buat izin ke sekolah. Semenjak kejadian kemarin, Rumah itu berangkat sekolah diantar sama bapaknya. Di perjalanan, lagi-lagi tuh Rumah pengen nanyain soal kemarin, tapi dia ragu. Di sini akhirnya Rumah mutusin buat gak ikut lomba karena dia harus ikut UN. 3 hari setelah selesai UN, Rumah dijemput sama bapaknya buat pulang. Pas di jalan ngelewatin hutan itu, Rumah lagi-lagi tuh ngeliat sosok kakek tua
Tapi karena sekarang rumah udah mulai ketakutan banget, dia teriak, "Bapak, ada kakek tua itu lagi, Pak. Aku takut." Bapaknya yang dengar rumah teriak, ikutan bingung kan. Rumah cepat-cepat nyuruh bapaknya buat ngeliat ke belakang. Tapi begitu bapaknya yang ngeliat, gak ada siapa-siapa. Tapi pas rumah yang nengok lagi, ini kan yang kedua kalinya, kakek tua itu ada, ngeliatin rumah sambil senyum. Karena rumah yang cuman bisa ngeliat, badannya tuh langsung lemes. Akhirnya bapaknya kan buru-buru bawa rumah pulang ke rumah. Sampainya di rumah, belum juga cerita kejadian di jalan, ibunya ini ngomong kalau rumah menang lomba. Rumah yang denger itu langsung merinding. Gak mungkin rumah bisa ikut lomba, sedangkan waktunya itu barengan sama UN. Untuk apa ibu bohong? Ini ada sertifikat sama pialamu, Nak. Bapak yang selalu antar jemput anak kita, Bu. Dia emang gak ikut lomba. Dari sekolah kita langsung pulang ke rumah. Ibunya yang dengar itu, suasana rumah langsung hening. Akhirnya ibunya rumah nyuruh buat masuk ke dalam dan makan. Di meja makan itu rumah ngeberaniin diri buat nanya, karena rumah ngerasa harus tahu. "Pak, tadi malam rumah gak sengaja dengar obrolan bapak sama ibu. Maksudnya apa, Pak?" Sebenarnya orang tuanya rumah kan belum mau ngasih tahu. Tapi kayaknya rumah emang harus tahu, takutnya nanti malah kondisi fisik dan kesehatannya itu kan menurun. Dia bisa sakit lagi kan. Akhirnya dijelasin lah sama bapaknya, kalau rumah cucu yang dipilih Mbah Kakung buat ngewarisi kodamnya. Mereka nggak ada yang tahu jenis apa, tapi sosok ini selalu ngebantuin kalau rumah lagi kesusahan. Jadi ceritanya, bapaknya rumah ini anak terakhir dari 6 saudara. Bapaknya nikah waktu umurnya Mbah Kakung itu sekitar 82 tahun. Mbah Kakungnya pernah bilang, kalau cucu terakhir selama dia hidup, dialah yang akan mewarisi semua peliharaannya, dan itu adalah rumah. 5 tahun setelah rumah lahir, Mbah Kakungnya meninggal. Dulu, sebelum meninggal Mbah Kakungnya itu sempat sakit. Sakit orang tua pada umumnya, tapi kalau dilihat pakai mata orang biasa, raga Mbah Kakung ini udah gak kuat, tapi ruh atau jiwanya tuh masih pengen Mbah Kakung hidup. Karena gak tega ngeliat Mbah Kakungnya kayak gitu, akhirnya anak-anaknya tuh nyari cara, biar Mbah Kakung itu bisa pergi dengan tenang. Setelah nyari info dari sana-sini dari orang pinter, mereka nyaranin kalau salah satu anak dari Mbah Kakung harus mutih selama 40 hari, dan tidur pakai alas daun pisang, di bawah tempat tidur Mbah Kakung. Dari ke-6 anaknya semuanya tuh nolak, kecuali bapaknya rumah. 40 hari udah selesai, semua udah dilakuin bapaknya. Pas di malam ke-40, bapaknya rumah tuh mimpi didatengin kakek-kakek tua, dan di situ ada macan putih. Gimana? Apa kamu percaya? Nay, pernah denger nggak kalau kita itu nggak boleh foto bertiga? Mbak, emang kenapa kalau foto bertiga? Paling cuma mitos. Ren, tolong, Ren. Sudah aku peringatkan, jangan foto bertiga di tempat ini. Jadi ceritanya, Rena kan lagi main tuh ke tempat wisata sama teman-temannya. Ada 3 orang. Mereka ini lagi foto-foto gitu. Ada cewek lagi hamil nyamperin mereka. Terus dia ini ngomong, jangan foto bertiga. Nanti yang meninggal. Mereka ini diingetin bukan pertama kalinya, tapi udah sering dikasih tahu gitu. Sampai temennya si Rena ini ngejawab. Jadi mereka itu main ke tempat wisata bertiga. Rena, Tata, sama Akila. Temennya Rena ini ngejawab, Mbak, emang kenapa kalau foto bertiga? Paling cuma mitos. Tata bilang kayak gitu pakai nada jutek.
Karena dia itu ngerasa udah kesel banget nih sama mbak-mbak. Kenapa sih dari tadi gangguin kita terus? Tak, kalau ngomong yang sopan dikit. Rena negur nih temennya. Karena mau gimana pun mereka ini kan datang cuma bertamu. Wisata air terjun ini tuh ada di tengah-tengah hutan. Buat jalan ke tempat wisata ini, perjalanan mereka itu lumayan jauh. Belum lagi kalau ada trouble di tengah jalan. Dan ada beberapa tempat angker yang harus mereka lewatin buat sampai ke tempat wisata air terjun ini. Anehnya, si wanita hamil ini tuh ke situ buat nyuci. Ditanyalah sama Rena, "Mbak, kenapa nyuci di sini? Suaminya di mana?" Tapi dipikir-pikir, Rena bodoh banget nanya kayak gitu. Kalau dia aja nyuci di situ, ya berarti rumahnya nggak jauh. Bukannya ngejawab, wanita hamil ini tuh malah ngangkat cuciannya terus langsung pergi. Tapi sebelum pergi nih, dia tuh lagi-lagi tuh ngomong, "Kuperingatkan lagi, jangan foto bertiga kalau kalian mau selamat." Abis ngomong kayak gitu, dia perginya tuh buru-buru. Tata ini tuh nyaut, "Alah, gak usah didengerin." Tapi tak, kayaknya ada baiknya juga deh. Udah sore nih, mending kita pulang. Kata Tata, kayaknya mendingan kita nginep aja deh. Kan udah persiapan bawa tenda juga. Ya udah kan, akhirnya mereka setuju. Mereka masih lanjut tuh foto-foto. Tapi Rena sama Akila ini nggak ada yang mau di tengah. Ya udah biar aku aja. Takut banget sih kalian, kata Tata. Mereka ini foto, belakangnya kan air terjun. Karena udah ngerasa cukup, biasalah mereka ngeliat-ngeliat kan hasilnya. Pas lagi ngeliat hasil foto, ada foto terakhir itu yang bikin Rena kaget. Dia ini langsung keringet dingin. Foto Tata yang ada di tengah itu bikin Rena bengong. Ini matanya dia yang salah apa gimana? Jadi hasil foto itu Tata yang ada di tengah, tapi gak ada kepalanya. Tak, ini kenapa foto kamu? Kenapa Ren? Coba lihat slide terakhir. Aku merinding tak. Di situ kepalamu. Kenapa? Ngomong apa sih Ren? Ini foto terakhir gak kenapa-napa kok. Iya, emang kamu lihat apa Ren? Fotonya dilihat lagi tuh sama Rena. Bener, fotonya itu balik normal, gak ada apa-apa. Padahal dia yakin banget kalau tadi itu dia gak salah lihat. Udahlah, ngehalu kan? Pasti gara-gara dengar omongan mbak-mbak tadi. Lagi-lagi Tata tuh ngomong kayak gitu. Udah mau maghrib nih, mau nginep di sini. Rena nyaut kan, cari penginapan aja deh, takut kalau di sini. Tadinya Tata itu maksa banget buat nginep di air terjun. Cuma Rena sama Akila itu maksa. Soalnya mereka udah ngerasa ketakutan, udah ngerasa kayaknya udah gak enak banget nih di sini. Akhirnya Tata ngiyain. Di jam 5 mereka itu ninggalin tempat wisatanya. Tujuan kita sebenarnya kemana? Kita cari rumah warga dulu ya, yang ada di sekitar sini. Tunggu. Perasaan tadi kita nggak lewat jalanan sini. Mereka bertiga tuh berhenti sebentar buat ingat-ingat jalanannya. Bener tuh, mereka tuh nggak lewat di situ. Kayak cuman muter-muter aja gitu. Terus Tata ini tuh nyeletuk. Tuh kan, aku bilang juga apa? Mending nginep di air terjunnya. Kita juga nggak capek. Akila nepuk pundak Rena, yang ternyata dia itu dari tadi malah bengong. Mereka ngeliat Tata tuh udah balik ke arah air terjun. Waktu itu udah mau maghrib. Kila yang takut narik tangan Rena tuh buat buru-buru nyusul Tata. Mereka ini tuh ngerasa capek banget karena jalanannya nanjak. Udah gitu, mereka itu manggil-manggil Rena yang udah jauh di depan. Tak, tunggu kita barengan. Anehnya Tata itu gak noleh sama sekali. Malahan dia tuh jalannya lebih cepat. Tapi makin dikejar, Tata itu makin ngejauh. Udah gitu langkah kakinya itu
kayak bukan Tata gitu loh. Cepet banget, mereka aja tuh ketinggalan jauh. Dan lebih anehnya lagi, semakin mereka itu pengen ngedeketin Tata, Tata ini makin ngejauh. Dipikir-pikir mereka itu udah jalan jauh banget tapi kok nggak sampai-sampai. Ren, kok aku ngerasa badannya Tata agak beda ya? Rena diem aja tuh karena dia juga ngerasain hal yang sama. Tata mana? Akila mulai teriak. Mereka kaget karena pas begitu sampai di air terjun, Tata itu malah gak ada. Mereka mulai panik nyari-nyari di sekitar air terjun itu, tapi emang bener-bener gak ada, kayak jejaknya pun gak kelihatan. Sampai malam mereka nyari Tata pakai senter, Tata gak ketemu. Akila mulai panik, dia juga udah nangis, karena ini Tata kemana sebenarnya. Mereka diriin tenda dulu kan, karena udah malam. Lagi diriin tenda, mereka itu merinding karena ngerasa kok hawanya beda banget ya sama tadi sore. Belum hilang nih rasa takutnya, Rena tuh ngeliat ada bayangan sekelebatan dari tiang tenda sebelah kiri. Rena tuh nyoba mengabaikan, kayak udahlah gitu. Lanjut lagi tuh, dia fokus ngiket tali tenda. Lagi-lagi kok Rena merinding, sampai dia tuh ngerasa ada tangan bener-bener dingin megang tengkuknya. Sial, dia tuh di sini udah lemes, pengen teriak. Tapi dia tuh mikirin Kila. Kalau dia teriak, pasti Kila lebih takut. Ren, kenapa? Tendanya udah berdiri nih. Mending kita cari Tata sekarang. Ya udah, akhirnya mereka nyari Tata malam-malam pakai senter. Mereka ini kan nyari Tata sambil teriak gitu kan. Siapa tahu Tata dengar terus nyaut. Tak. Terus si Rena ini bilang, kayaknya jangan teriak deh, udah mulai merinding nih. Mereka itu nyari sambil bodoh banget, percaya sama sosial media. Gambar di sosmed ini, wisata air terjunnya itu kelihatan bagus. Tapi kenyataannya itu jauh, beda banget. Gak ada rumah warga, gak ada orang lain selain wanita hamil yang gak tahu kemana perginya. Ren, kok perutku sakit ya? Kila bilang kayak gitu tuh, Rena spontan langsung nyenterin perut Kila. Yang lagi-lagi bikin Rena kaget, ada tangan kotor, kukunya panjang, lagi neken perut Kila. Makanya kenapa perutnya Kila itu kesakitan. Kil, itu di perutmu. Kila yang masih ngerasa kesakitan, sampai akhirnya tuh dia jatuh ke tanah. Tapi dia nggak ngeliat kalau di perutnya ini tuh ada yang megangin. Karena yang dia rasain ini bener-bener sakit, akhirnya Kila itu nggak sadar. Dia pingsan gitulah. Rena yang sendiri kan makin ketakutan. Kila, bangun. Tolonglah, aku takut sendirian. Karena kondisinya nggak memungkinkan, Rena berhenti nyari Tata. Gimana caranya bawa Kila sendirian biar bisa masuk ke tenda? Rena udah kebingungan kan, tapi Kila nggak bangun-bangun. Akhirnya dia usaha, sampailah di dalam tenda. Tapi dia tuh sambil ngomong sendiri. Kenapa sih harus datang ke tempat wisata air terjun ini? Kenapa harus ngiyain ajakan Kila sama Tata? Lagi kayak gitu, dia tuh denger ada suara burung gagak. Suara hewan-hewan lain juga mulai kedengaran. Karena makin malam. Rena udah nyoba nih bikin Kila bangun, tapi kok gak ada tanda-tanda ya Kila bakalan sadar. Sementara, suara di luar itu makin berisik. Dan kedengarannya tuh lebih horor. Terus, ada angin lewat, kecium tuh bau melati. Karena Rena yang belum bisa tidur, dia dengar suara cewek nangis. Dia langsung ngeliat kan ke Kila. Apa jangan-jangan Kila udah bangun nih? Tapi bukan. Suaranya itu gak jauh dari tenda mereka. Oh, dia pikir mungkin Tata. Dia mau ngeliat kan? Tapi kalau bukan Tata gimana? Akhirnya dia milih buat diem dulu sampai Ren, tolong. Ren.
Itu kan suara Tata. Tata yang denger itu langsung ngambil senter, keluar tenda. Di luar tenda, Rena itu nyari suara tangisan itu dari mana. Dia itu masih mikir positif kalau itu emang beneran Tata. Tak, seketika Rena itu kaku. Tahu nggak kenapa? Ada yang megang pundaknya. Tangannya dingin. Aku di sini, di belakangmu. Rena lagi-lagi tuh nengok. Udah gitu senternya ini tuh ngepas banget ke muka sosok ini. Dia kaget setengah mati ngelihat sosok wajahnya itu berantakan. Sosok ini senyum. Wajahnya kelihatan marah. Matanya itu melotot. Rena yang ngelihat itu gak bisa gerak. Dia pengen banget lari ke tenda. Dia akhirnya sambil merem, dia pasrah. Lama-kelamaan bau amis campur bangkai itu mulai kecium. Dia lagi-lagi dengar suara bisikan. Sudah aku peringatkan, jangan foto bertiga di tempat ini. Udah kayak gitu, dia buka mata, dia arahin senter. Itu pun udah sambil gemeteran, keringet dingin. Udah gak ada siapa-siapa tuh di sekitarnya. Dia buru-buru lari ke dalam tenda, dia nangis sendirian. Karena dia udah shock banget, dia sampai ikutan gak sadar. Paginya, Rena kan mulai kebangun tuh. Dia ngecek mata. Akila tuh gak ada di tenda. Dia langsung keluar mau nyari. Tiba-tiba, udah bangun Ren. Rena kaget, Kila itu datang dari arah samping. Banyak banget yang mau ditanyain. Kila bangun jam berapa? Sadarnya kapan? Tapi dia pikir, udahlah nanti malah Kila makin takut. Belum juga Rena selesai mikir, itu apa Kil? Oh, ini makanan Ren, dikasih sama wanita hamil yang kemarin. Rena ngeliat makanannya tuh kan aneh. Kila yang sadar Rena bengong. Hei, kamu masih ngantuk? Apa gimana? Ini daging rendang sama nasi. Enak tahu. Emang kamu kira ini makanan apa? Enggak, mungkin emang aku yang masih ngantuk. Jadi Rena itu ngeliat kalau makanan itu tuh bukan rendang. Makanannya itu warnanya hitam pekat, makanannya juga asing. Rena aja ngerasa belum pernah ngeliat makanan kayak gitu. Habisin dulu makanannya. Habis itu kita ke rumah mbak yang tadi. Mbak yang mana? Iya, mbak yang hamil yang ngasih makanan ini. Rumahnya gak jauh kok dari sini. Rena ada di sana. Akila mulai makan tuh yang katanya potongan rendang. Sedangkan Rena itu merenung. Kejadian-kejadian dari awal datang ke tempat wisata. Banyak hal aneh yang menurut Rena itu gak masuk akal. Bahkan sampai si wanita hamil ini tuh Rena ngerasa ada yang janggal. Ren, makan. Gak lapar apa? Baru mau makan, bener-bener gak habis pikir. Makanannya itu berubah jadi ulat-ulat kecil. Rena yang ngeliat langsung mual. Badannya tuh langsung menggigil. Kila masih gak sadar apa yang dia makan. Ren, kamu kenapa sih? Coba deh Tak, kamu lihat makanannya. Gak ada apa-apa kok. Ini tuh daging Ren, enak. Rena yang masih ngeliat Kila makan, yang dia bilang daging. Khawatir kan, karena yang masuk ke perutnya itu ulat-ulat kecil. Rena bilang, Kil, mending berhenti makan. Nanti kekenyangan kamu sakit perut. Karena Kila gak tahu yang dia makan itu ulet. Dia ngerasa makanan itu enak. Dia bilang, sayang banget mau dibuang Ren. Dan makanan itu habis dimakan sama Kila. Bayiku terus menangis, membuat aku dan suami cemas bukan kepalang. Apalagi ibu mertua, yang sejak tadi mondar-mandir di depan pintu utama, mengkhawatirkan sesuatu yang menjadi momok menakutkan bagi semua warga saat malam tiba. Duk,
Coba dikasih ASI. Ini sudah semakin larut, pekik ibu mertua. Ndak mau, Bu. Dia ndak mau disusui. Bagaimana ini? Aku kebingungan. Sebab bayiku yang berusia 2 minggu ini tak biasanya menangis pada malam hari seperti saat ini. Coba sini, ibu mertua mengambil alih, kemudian berusaha menangkap bayiku dengan hati-hati. Tetapi bukannya berhenti menangis, dia justru semakin kencang dan seluruh tubuhnya memerah. Tak tega, aku kembali mengambil alih. Mataku sesekali menatap suami dan ibu mertuaku yang begitu cemas. Membuka gorden jendela beberapa kali dan terus memegangi dada. Suara kentongan di ujung jalan sana sudah terdengar, membuat ibu mertuaku menangis dan langsung menghampiriku. Tenangin dia, Heni, tenangin. Gusti, gimana ini? Dia sudah datang. Pekik ibu mertua begitu panik. Ibu tenang, kalau ibu panik, semua akan semakin berantakan. Heni, coba bawa ke kamar, biar Mas yang akan buatkan air gula merah di belakang, ucap Mas Chandra menyaut. Aku mengangguk, sembari berlari kecil membawa putriku ke kamar. Jantungku tak berhenti berdetak kencang. Darah mengalir dengan begitu cepat di seluruh tubuh ini. Heni, Hen. Aku mendengar suara teriakan tetangga dari samping rumah. Lekas aku membuka jendela dan melihat ke arah keluar. Bayimu kenapa? Tanya Mbak Salma, tetangga tepat di samping rumahku. Tidak tahu Mbak, nangis terus, padahal nggak demam, jawabku panik. Cepat tenangin Hen, sepertinya... Ucapan Mbak Salma terhenti, dengan mata yang menatap tajam ke arah jalanan di depan rumah. Tak lama dia menatapku tanpa mengatakan apa-apa, kemudian menutup jendela dengan cepat, membuat aku sadar apa yang membuatnya seperti itu. Saat yang bersamaan, Mas Chandra datang sembari membawa sebotol air gula merah, memberikannya pada bayiku yang masih terus menangis hingga sesenggukan. Ibu mertua berlari ke dalam kamar dan memintaku untuk bersembunyi di bawah meja rias, sedangkan dia dan suamiku bersembunyi di balik lemari pakaian yang berada di seberang pintu kamar. Untungnya, bersamaan dengan suara gebrakan itu, bayiku berhenti menangis. Dia menerima dot berisi air gula merah ini di mulutnya. Pintu kamar tak sempat ditutup oleh ibu mertua, membuat keadaan di luar sana terlihat sedikit dari bawah meja rias ini. Ada satu kursi yang kakinya tertutup rapat oleh papan di depan meja rias yang menjadi satu-satunya penutup untuk diriku bersembunyi. Suara langkah kaki becek menapaki lantai semen di ruang depan, membuat aku membekap mulutku cepat. Suaranya benar-benar mengerikan, seperti tanah lumpur yang terinjak oleh kaki, becek dan basah. Sesekali mataku menatap ke arah putriku, yang syukurnya kini telah terlelap. Tetapi kengerian di luar sana jelas membuatku masih tak tenang saat ini. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamar, yang membuat mataku membulat. Sebab selama hampir 1 bulan di desa ini, aku baru mengetahui wujud sosok yang menjadi alasan desa senyap setiap malam. Selama ini hanya ceritanya saja yang kudengar. Sosok itu memiliki rambut panjang sepinggang, tetapi gimbal dan acak-acakan. Mulutnya terbuka oleh gigi-gigi tajam yang menyeruak keluar dari bibirnya. Matanya sebesar telur bebek yang melotot tajam merah keputihan. Tubuhnya besar tinggi, dengan seluruh tubuh yang bengkak mengelupas dan mengeluarkan darah hitam. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Apalagi saat wajahnya menoleh ke dalam kamar. Jantung ini seperti lompat keluar. Langkahnya sedikit mengambang, tetapi meninggalkan jejak menjijikkan di lantai. Dia menoleh ke sekitar kamar, mencari sesuatu, dengan sesekali mendaham. Ada banyak kelabang dan lintah yang keluar dari tubuhnya. Menggeliat ke seliling kamar, membantu mencari sesuatu yang tengah dia incar. Kami. Salah satu lintah menggeliat mendekat ke arahku, yang membuat tubuh ini semakin kaku tak dapat bergerak.
apalagi kepala lintah itu. Seolah melihat sedikit wajahku yang terlihat dari lorong meja. Sejenak seolah kami saling tatap, sebelum akhirnya mulut lintah itu terbuka lebar, mengeluarkan lendir menjijikkan dan siap untuk menyerang. Suara kecil dari lintah itu mampu membuat makhluk bengis yang ada di sana menoleh ke arahku. Jantungku semakin berdetak kencang saat langkahnya dengan suara deman kencang semakin dekat ke arahku. Dia berteriak kencang saat melihat ke arah meja rias. Air liurnya yang menjijikkan berterbangan ke sana kemari, membuat aku juga ingin ikut memekik. Meja rias digebrak kencang olehnya, yang membuat beberapa barang berjatuhan. Makhluk itu memegangi satu boneka air, sebab boneka itu terus menyala dan berbunyi sejak tadi. Kemudian dia menggigitnya dengan satu gigitan kuat, yang membuat air itu muncrat kemana-mana. Tak terbayangkan olehku jika itu putriku, yang dia perlakukan sama. Kesal karena tak menemukan apa-apa, makhluk itu keluar bersama para binatangnya yang tadi keluar dari tubuhnya. Sesaat rumah ini terasa begitu hening, dengan hanya darah yang berdesir cepat yang terasa di sekitar tubuh. Sampai akhirnya Mas Chandra keluar dari balik lemari baju dan berlari menghampiriku yang masih membeku di tempat. "Kamu ndak apa-apa?" teriak Mas Chandra khawatir. "Shh, jangan keras-keras. Gimana kalau dia masih ada di sekitar sini?" sahut ibu mertua. Aku memeluk Mas Chandra ketakutan. Degup jantungku sepertinya bisa dirasakan olehnya. Dia. Aku tak bisa berkata-kata, hingga hanya membuat tubuh ini semakin menggigil. "Tenang, dia sudah pergi. Kita aman," ucap Mas Chandra menenangkan. Aku tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Sejak kapan makhluk itu muncul, atau sebab akibatnya adanya makhluk itu. Sejak aku datang kemari, semua larangan dan cerita ibu mertua aku turuti. Dan selama itu juga, kami selalu aman. Meski sering mendengar suara langkah dan bunyi-bunyian mengerikan di luar rumah, tetapi tak sampai masuk ke dalam seperti ini. Baru malam ini semua ini terjadi, dan ini cukup menegangkan. "Tunggu, biar aku cek keluar." Mas Chandra memutuskan untuk keluar kamar, mengecek keadaan luar apakah benar makhluk itu sudah tak ada. Dia terjinjit-jinjit, sebab harus menghindari genangan darah hitam menjijikkan yang ditinggalkan oleh makhluk itu. Aku dan ibu membututi di belakang, dengan perasaan cemas dan was-was. Mas Chandra sudah tiba di depan, tetapi belum sampai di ruang depan. "Pintunya terbuka, tutup dulu Mas," bisik Mas Chandra yang kemudian berjalan ke depan rumah. Aku dan ibu masih terus membuntuti di belakang, dengan sangat hati-hati. Mas Chandra dengan gerakan pelan mencoba untuk menutup pintu utama tanpa melihat keluar. Saat selesai ditutup, dia segera berjalan ke arah kami kembali. Ibu tampak jelas menarik nafas dalam, lega akhirnya kengerian ini berakhir. "Ada yang ketinggalan," Mas Chandra bergumam membuat aku menatap ke arahnya. Terlihat satu lintah masih menggeliat di dekat pintu. Tepatnya di dekat kaki Mas Chandra saat ini. Mas Chandra meraih gunting di atas meja dan hendak menusuk lintah itu menggunakan gunting tersebut. Jangan. Saat yang bersamaan, ibu mertua berteriak melihat apa yang Mas Chandra lakukan. Tetapi semua sudah terlambat. Sebab Mas Chandra sudah menusuk lintah itu. Selang beberapa detik setelah itu, suara geraman makhluk itu kembali terdengar. Kali ini di atas bubung rumah. Saat kami semua menoleh ke atas atap rumah yang terbuat dari genteng tiba-tiba ambrol. Kami semua tak sempat menghindar, hanya berteriak kencang sebab terkejut. Ada yang terjatuh ke lantai bersamaan dengan kepingan genteng itu. Orang pertama yang aku dengar berteriak adalah ibu mertuaku. Sebelum akhirnya, semua pandanganku mulai kabur. Samar-samar aroma minyak kayu putih tercium menyengat di hidung ini. Aku membuka mata dan terkejut saat melihat orang-orang berkumpul di rumah ini.
Di mana anakku? Begitu panik. Bahkan saat membuka mata, keadaan sudah pagi sepertinya. Ada, anakmu baik-baik aja, sebab semalam kamu dan anakmu tertimpa tumpukan genteng yang sebelumnya tertahan oleh gabus, jelas salah seorang warga. Aku tak jelas siapa orang yang bersuara barusan. Yang kupikirkan saat ini hanya anakku. Kaki ini terpincang-pincang mendekati box bayi yang masih dipasang kelambu di sekitarnya. Tangan lekas meraih bayiku yang terlelap, hanya sedikit lebam di bagian atas matanya. Tetapi itu pasti sudah cukup menyakitinya. Tenang Hen, anakmu baik-baik aja, ucap Mbak Salma yang berjalan menghampiriku. Lalu, Ibu sama Mas Chandra mana Mbak? Tanyaku panik. Karena tak menemukan adanya kedua orang itu di sekitar sini. Suamimu, ucapan Mbak Salma terhenti saat Mas Chandra masuk sembari memegangi kepalanya. Ada perban yang membalut dahi itu, membuat jantungku sedikit berdegup kencang. Dahimu kenapa Mas? Tanyaku panik, melihat suamiku itu berjalan dengan perlahan. Kejatuhan kayu semalam, Mas Chandra langsung meraih putri kami dan menangis sesenggukan. Loh, ibu mana? Tanyaku saat tak mendapati ibu mertua di belakang Mas Chandra. Ibu kamu hilang Hen. Maaf ya, kami belum berhasil menemukannya. Jantungku berdegup kencang mendengar penjelasan itu. Sesaat tubuhku ambruk kembali ke kursi. Mumpung masih pagi, kita cari lagi saja. Pasti nanti ketemu, ucap beberapa warga. Mereka kembali pergi setelah memastikan aku dan Mas Chandra baik-baik saja. Mas Chandra sendiri tidak tenang setelah mengetahui ibunya belum ditemukan. Atap rumah yang hancur di bagian depan dikerjakan oleh sebagian warga yang tidak ikut mencari. Mereka bergotong royong membenarkan genting sebelum hujan kembali turun. Keadaan tidak baik-baik saja karena aku masih belum boleh keluar kemana-mana karena belum 40 hari melahirkan. Sedangkan ibu mertuaku entah kemana saat ini. Mbak Salma, aku menghampiri Mbak Salma yang sibuk membantu membersihkan ruang depan rumahku bersama ibu-ibu lainnya. Wanita sebaya dengan kakak perempuanku itu segera mendekat. Ada apa Hen? Kamu istirahat saja di kamar. Gak bisa Mbak, aku panik katanya. Kalau sekali mendengar suara dari satu rumah, makhluk itu tidak akan berhenti mendatangi rumah itu sebelum habis semua penghuninya. Apa itu benar Mbak? Tanyaku gugup. Dari berita yang kudengar, begitulah orang-orang mengatakan. Sudah, jangan dipikirkan. Yang penting ibumu ketemu dulu. Masalah itu nanti kita minta bantuan Wak Taklim. Tenang. Mbak Salma berusaha untuk menenangkanku. Hari sudah beranjak sore. Kekacauan yang ada di rumahku sudah beres semua. Beberapa orang yang membantu membersihkan sudah kembali ke rumah mereka. Tetapi orang-orang mencari ibu mertua belum kunjung kelihatan. Mbak Salma masih setia menungguku di rumah ini, membantu untuk menggendong anakku sesekali. Saat diri tengah panik memikirkan hal yang tidak-tidak, akhirnya rombongan mencari ibu mertua sudah kembali. Aku segera berlari ke depan untuk melihat apakah mereka berhasil atau tidak. Aku menjerit saat melihat ibu mertuaku ditandu oleh beberapa orang. Terlihat Mas Chandra menangis di sebelahnya. Orang-orang meminta untuk diberi jalan untuk membawa ibu masuk ke dalam rumah. Beberapa orang yang sudah kembali ke rumah mereka kembali datang ke rumah ini. Rumah kembali penuh dengan kerumunan orang guna untuk melihat keadaan ibu mertuaku. Mas, apa yang sudah terjadi? Kondisi ibu mertua sangat mengerikan.